Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video bahan ajar mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan bahasan jejak emas pendidikan agama Islam di Indonesia. Selamat menyaksikan. Bahasan ini terdiri dari dua aspek penting. Bagaimana jejak emas PAI ditinjau dari masa prakemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Yang pertama, di dalam tinjauan prakemerdekaan, PAI tumbuh dan berkembang seiring dengan penyebaran agama Islam masuk ke Nusantara. Hal ini memiliki tujuan. Penyebaran agama Islam bukan hanya sebatas pada aspek dakwah, tetapi membentuk sistem pendidikan yang unik sehingga PAI maju dan tumbuh di dalam kurun waktu perjuangannya. Pada aspek yang kedua, berdirinya lembaga Islam pada abad 19. Inilah wujud kepedulian dan perhatian bersama umat Islam. Maka lahirlah Muhammadiyah untuk mendirikan sekolah Islam modern dengan sistem kelas, guru profesional, dan kurikulum terpadu. Selanjutnya disusul juga dengan Nahdlatul Ulama, lahir dan membentuk tradisi pesantren yang khas, tetap eksis juga dengan mendirikan madrasah di dalam upaya memperkuat pendidikan di Indonesia. Kemudian PAI setelah kurun waktu yang begitu panjang, masuklah di era pasca kemerdekaan yang perkembangannya semakin maju. Hal ini pada poin yang pertama, pasca kemerdekaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan untuk kecerdasan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Di poin kedua ini, PAI menjadi sentra utama di dalam pembentukan iman takwa dan akhlak mulia. Selanjutnya, adanya bantuan untuk madrasah. Dimulai pada tahun 1952, pemerintah memberikan bantuan resmi bagi madrasah yang mencakup bantuan dana operasional, buku pelajaran, pelatihan guru, dan pembangunan sarana pendidikan. Di poin yang ketiga, penetapan jenjang madrasah 1952, yakni terdiri madrasah ibtidaiyah dengan masa belajar 6 tahun, madrasah sanawiyah dengan masa belajar 3 tahun, dan madrasah aliyah dengan masa belajar 3 tahun. Poin yang keempat, yakni penegrian madrasah, dimulai pada tahun 1962 hingga 1970. Tercatat sebanyak 582 madrasah yang telah dinegrikan, yang terdiri dari 358 madrasah ibtidaiyah, 182 madrasah sanawiyah, dan 42 madrasah aliyah. Kemudian lahirnya SKP 3 Menteri 1975, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di dalam negeri, dan Menteri Agama, yang melahirkan keputusan yang pertama, ijazah madrasah memiliki kedudukan yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat. Kemudian poin yang kedua, lulusan madrasah memiliki hak yang sama dengan lulusan sekolah umum untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan. Poin yang ketiga, siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum dan begitu pula sebaliknya. Pada poin yang keenam, lahirnya SKP 2 Menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama, melahirkan kebijakan yang monumental, yakni kebijakan kurikulum madrasah disetarakan dengan sekolah umum. Pelajaran umum di madrasah mengikuti standar kurikulum nasional. Dan
Poin yang ketiga, madrasah tetap memiliki kekhasan dan porsi pendidikan agama Islam lebih besar dari keseluruhan mata pelajaran umum. Poin yang ketujuh, lahirnya Undang-Undang Sivitas pertama nomor 2 tahun 1989 yang poin intinya menetapkan program wajib belajar 9 tahun berlaku untuk madrasah, sehingga madrasah menjadi bagian utuh dari sistem pendidikan nasional. Yang kedua, pendidikan agama Islam menjadi mata pelajaran wajib di setiap bidang pendidikan. Yang ketiga, menariknya dalam rapot siswa mata pelajaran PAI ditempatkan pada urutan kedua setelah pendidikan Pancasila dan keluarga negara. Kemudian poin yang ke-8, lahirnya Undang-Undang Sivitas kedua nomor 20 tahun 2003. Yang menarik, bahasan di dalamnya pendidikan agama wajib diajarkan pada setiap jenjang pendidikan sesuai agama yang dianut, peserta didik dan diajarkan oleh guru yang seagama. Poin yang kedua, dalam struktur kurikulum posisi PAI semakin kokoh. Bahkan pada rapor siswa, PAI ditempatkan pada urutan pertama. PAI menjadi nilai terintegrasi dalam semua mata pelajaran dan program kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga. Dan fakta menariknya, lahirlah lembaga-lembaga pendidikan yang eksis hingga hari ini, mencapai ribuan bahkan puluhan ribu, baik dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah, begitulah dengan pondok pesantren. Yang selanjutnya juga lahirlah para guru-guru yang kompeten, dan lahirlah para siswa dan santri di Indonesia yang memiliki peran penting di dalam pembangunan negeri kita tercinta. Maka poin bahasa yang terakhir sebagai lembar kerja pembelajaran, yakni apa yang kamu pelajari dari pembahasan ini, bagaimana materi ini mempengaruhi pemahamanmu mengenai pendidikan agama Islam. Poin ketiga, apa yang kamu rasa menarik dari pelajaran ini. Poin keempat, bagaimana kamu dapat mengaplikasikan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kelima, sebagai lembar kerjanya, apa yang kamu ingin pelajari lebih lanjut tentang PAI di Indonesia. Demikianlah bahasan menarik tentang jejak emas pendidikan agama Islam di Indonesia yang melahirkan para ulama, para pemimpin bangsa, dan para generasi gemilang negeri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.